Pertanyaan dari Hafila Adena Eve. Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub, bahkan Raja Daud, Raja Salomo memiliki banyak istri. 1000 istri-istri untuk Raja Salomo. Bahkan Tuhan sendiri berkata pada Raja Daud di dalam 2 Samuel 12 ayat 8, dan dituliskan dalam bahasa Inggris di sini, and I gave thee thy master's house and thy master's wife into thy bosom. Mengapa setelah Rasul Paulus tidak diperbolehkan lagi beristri lebih dari satu? Kemudian, jika mempunyai istri lebih dari satu masuk neraka, akankah para bapak-bapak kita akan ke neraka? Lalu, jika tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu, mengapa berkata demikian kepada Raja Daud? Terima kasih. Di dalam 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-8. Ya, silakan. Tadi kan Lando baca dalam bahasa Inggris. Tolong dibaca. 2 Samuel berapa tadi? 12 ayatnya yang ke-8. Oke. Disebutkan, silakan, ya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Terima kasih. Ayat ini sebenarnya dibaca, telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Jadi yang ke dalam pangkuan itu bukan hanya istri-istri, tapi isi rumah. Ya tentu kita tidak mengerti bahwa semua isi rumah Saul itu kemudian diberikan, ditaruh di atas pangkuannya Daud. Ini adalah bahasa isyarat bahwa semua ada di dalam penguasaan Daud. Tidak ada catatan Alkitab bahwa Daud menikahi istri-istri dari Saul. Tidak ada catatan Alkitab. Kalau ada yang menemukan, boleh kita koreksi, disebutkan saja ayatnya, kita baca di acara tajam berikut. Oh, salah Pak Pendeta, ini ada ayatnya. Ya, tolong dicari ayatnya. Tapi tidak ada catatan nampaknya bahwa Daud menikahi istri-istri dari Saul. Ya. Jangankan istri-istri, istri Saul pun salah satu tidak ada yang dinikahi atau diambil oleh Daud. Jadi ini menyatakan bahwa Allah memberikan kekuasaan sepenuhnya, karena tidak mungkin seisi rumah taruh di pangkuan, toh. Jadi Allah memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada Daud. Daud adalah raja yang memiliki segala sesuatu. Tentu kita tahu bahwa Daud juga mempunyai istri lebih dari satu. Dan diskusi atau perdebatan tentang poligami di dalam Alkitab ini selalu terjadi, karena memang kenyataannya bahwa Daud punya istri lebih dari satu, lalu kemudian Yakub istrinya lebih dari satu. Istri Yakub yang lebih dari satu itu bukan dia beristri satu dulu, lalu kemudian satu lagi, tidak. Tapi bersama-sama, bukan satu per satu, tapi satu tambah satu tambah satu tambah satu, karena ada Silva dan Bilha juga di sana. Jadi 4 itu ke Yakub. Dari antara kalau pertanyaan ini mengatakan Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, bahkan Raja Daud, Raja Salomo memiliki banyak istri, saya kurang setuju dengan pernyataan ini. Karena Ishak tidak punya istri lebih dari satu. Ishak punya istri hanya satu. Siapa istri dari Ishak itu? Yaitu Ribka. Ya, di mana Ribka ini kan seperti dijodohkanlah. Satu saja istri dari Ishak. Sungguh luar biasa. Dan apakah ini mengatakan bahwa wah, Ishak kurang ya berkatnya karena istrinya cuma satu? Apakah konsep berkat itu adalah berdasarkan jumlah istri di dalam Alkitab? Tidak demikian. Catatan Alkitab mengatakan bahwa Salomo jauh dari Tuhan pada waktu ia mempunyai banyak istri. Ya, jadi ada petunjuk-petunjuk bahwa itu bukan yang ideal. Jadi waktu kita baca hal seperti ini, bagaimana pengertian kita kalau begitu?
Karena pertanyaannya, bagaimana di zaman Tuhan Yesus, bahkan rasul-rasul, dikatakan satu, beristri satu. Apakah ini dari yang dulu boleh banyak, makin sedikit, dulu boleh banyak, sedikit, akhirnya akhirnya hanya boleh satu. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Karena awal dari cerita Alkitab bukan dari Abraham. Awal dari cerita Alkitab bukan dari ayahnya Abraham. Tapi sebelum Abraham ada seorang bapa yang lain, yaitu Bapak Nuh. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan, baca dalam Kejadian pasal yang ke-7. Ya, kita baca dulu Kejadian pasal yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-7, ayat berapa ini ya? Kita lihat dulu ayat yang ke-13. Pada hari itu juga masuklah Nuh 1, dan Sem 2, Ham 3, dan Yafet 4. Itu anak-anak Nuh. Dan istri Nuh tambah 1 kan, jadi 5 orang. Lalu kemudian dan ketiga istri anak-anaknya. Jadi 5 tambah 3, 8. Berarti ini luar biasa yang masuk dalam Bahtera. Semuanya punya istri hanya 1. Nuh istrinya 1, Sem istrinya 1, Ham istrinya 1, Yafet istrinya 1. Setelah air bah terjadilah menara Babel, manusia pergi ke berbagai tempat. Lalu Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur. Dia juga mempunyai perjalanan iman. Dia tidak dipanggil sebagai orang yang tanpa dosa. Perjalanan iman, saudara sekalian, itu Abraham. Tapi bukan hanya Nuh yang kita bicara. Pokoknya sampai Nuh ada indikasi, Nuh punya istri 1, Sem punya istri 1, Ham punya istri 1, lalu kemudian Yafet punya istri 1. Kemudian sebelum Nuh, terus, yang paling awal, Adam dan Hawa. Itu yang menjadi patokan kita. Jadi kita punya konsep berpikir bukanlah kenapa dulu boleh banyak, sekarang cuma 1. Bukan itu konsep berpikir. Tetapi kita harus, kalau kita mengatakan dulu, kita harus kembali kepada penciptaan. Makanya pada waktu Tuhan Yesus berbicara mengenai suami istri, pernikahan, Dia tidak menjadikan kehidupan Abraham atau Yakub ya sebagai contoh pada waktu dia mengilustrasikan tentang pernikahan. Coba kita baca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Bentar. Kita harus buka Alkitab pelan-pelan ini. Oke, Matius 19 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, ayat 5 dan 6, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kemudian ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di sini Tuhan Yesus sangat jelas. Ia berbicara dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dan Kejadian 2 ayat yang ke-24, dan itu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itulah yang Allah ciptakan dan itulah standar, itulah idealnya yang Tuhan Allah buat. Nah, di dalam percakapan antara Yesus dan orang-orang Farisi ini, orang-orang Farisi itu
Mereka menyinggung Musa di dalam ayat yang ke-7. Jika demikian, apakah sebabnya Musa? Jadi orang-orang Farisi itu waktu mereka mundur tentang, mau bahas tentang perceraian, tentang rumah tangga, paling jauh mereka mundur adalah kepada Musa. Padahal Yesus mundur sebelum Musa, yaitu kepada penciptaan. Itu yang betul. Jadi Tuhan Yesus di dalam ajarannya tentang pernikahan, yang ia jadikan landasan adalah apa yang terjadi pada waktu penciptaan. Seorang laki-laki bersatu dengan istrinya, jadi ada dua, dan keduanya menjadi satu daging. Apakah bapak-bapak ini akan masuk ke neraka? Kita lihat saja nanti. Mari kita semua setia supaya kita masuk ke sorga. Allah Maha Kasih, dan Dia mengerti keputusan-keputusannya. Bagaimana Ia memimpin manusia dari yang hidup di dalam kegelapan, perlahan-lahan menuju kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita sudah ada di dalam terang, janganlah kita katakan mundurlah sedikit, agak remang-remang, atau apalagi masuk ke dalam gelap. Kalau sudah dalam terang, ya di dalam teranglah. Terima kasih.